Baik, shalom, selamat sore, selamat jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang telah hadir pada sore hari ini atau yang bergabung secara live pada sore hari ini. Pada sore hari sebelum kita akan mulai pelajaran atau diskusi sekolah sahabat bersama konsep, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa buka saya minta kesediaan hamba Tuhan Pendeta Rian Runesi untuk boleh memimpin dalam doa buka. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami sore, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang baik ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada sore petang hari ini kami akan sama-sama belajar pelajaran diskusi sahabat bersama dengan tim konsep dan juga pendeta Pardosi. Biar Tuhan boleh berkati hingga pelajaran jalan yang baik, kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik dan Roh Kudus dapat menolong kami membuka yang lebih kehidupan kami. Berarti Tuhan Pendeta Abigail Sioming yang akan memaparkan beberapa pelajaran-pelajaran penting. Kami berdoa, amin. Baik, untuk kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama belajar bersama pelajaran yang ke-10 dengan judul mengembalikan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang terlebih dahulu akan dipaparkan oleh Pendeta Muda Abigail Sihombing sebelum kita akan masuk kepada waktu untuk diskusi bersama. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang mengikuti secara live, boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar di Facebook, sehingga dengan demikian akan bantu dijawab oleh tim konsep beserta dengan Pendeta Pardosi. Waktu yang baik ini saya berikan waktu penuh kepada Pendeta Abi Sihombing untuk boleh memberikan ringkasan sejarah secara ringkasnya. Terima kasih. Waktu ringkasnya kepada saya. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook. Saya akan menyampaikan ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul mengembalikan. Baik. Ayat hafalannya terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pelajaran kita pada malam ini atau sepanjang minggu yang akan kita ikuti sampai hari Sabat, pendahuluannya mengenai masa tua, ya, dan sebagian besar pelajaran kita pun menyinggung tentang hal tersebut. Ketika orang menjadi lebih tua, mereka secara alami mulai mengkhawatirkan masa depan. Dan rasa takut yang paling umum adalah pertama, mati terlalu cepat sebelum yang kedua, hidup terlalu lama, ya, atau hidup lebih lama dari aset atau tabungan mereka. Ya. Jadi aset atau tabungan sudah habis, dia masih hidup dengan keadaan yang mungkin sakit-sakitan dan sebagainya. Yang ketiga, ya, bencana penyakit. Semua sumber daya dapat pergi kapan saja. Dan yang terakhir, ketidakmampuan secara mental dan atau fisik, ya, atau siapakah yang akan merawat saya nanti. Jadi ini adalah kekhawatiran yang umum terjadi bagi orang-orang ketika memasuki masa pensiun, ya. Dalam Testimonies for the Church jilid halaman 424, kita memberikan komentar tentang semua rasa takut di masa tua tadi. Ellen White menuliskan bahwa semua rasa takut ini aslinya dari iblis. Jika mereka mau mengambil posisi yang Tuhan inginkan bagi mereka, hari-hari terakhir mereka mungkin menjadi hari-hari yang terbaik dan paling bahagia. Mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban dan mengisi waktu mereka
bahagia mungkin, dan menjadi matang untuk surga. Jadi terlepas dari semua ketakutan-ketakutan, kutipan ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan masa tua itu dengan baik untuk mempersiapkan kita menjadi warga kerajaan surga, dibandingkan kita khawatir atau takut dengan hal-hal yang tadi kita sudah bacakan bersama, ya. Orang kaya yang bodoh. Kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 menceritakan tentang orang kaya yang bodoh, di mana Yesus menceritakan tentang hal yang tidak boleh dilakukan, ya, pada masa pensiun. Walaupun tidak hanya berbicara mengenai masa pensiun atau masa tua, tetapi kisah ini sangat relevan bagi kita atau saudara yang akan memasuki masa tua atau masa pensiun. Dengan demikian, jika seseorang berhenti bekerja untuk menghabiskan harta yang dikumpulkannya sendiri, ia harus berhati-hati dan membawa cerita ini ke dalam hatinya. Masalahnya, bukan dengan bekerja keras atau mendapat kekayaan, terutama seiring bertambahnya usia dan mungkin bahkan lebih kaya. Masalahnya berhubungan dengan sikap terhadap hal itu. Dalam Lukas 12 ayat 19 katanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ya. Inilah mengungkapkan masalah yang sebenarnya terjadi di sini. Dalam buku Membina Kehidupan, dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 193 mengatakan, cita-cita orang ini tidak lebih dari cita-cita hewan yang akan binasa. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri dan sama sekali tidak berhutang pada Allah atau manusia. Yesus menasihati mereka yang menantikan kedatangan yang kedua kali untuk tidak hanya menunggu tetapi juga terus bekerja. Ya. Jadi walaupun sudah memasuki masa-masa pensiun, masa-masa tua, bukan justru waktunya kita gunakan hanya untuk beristirahat, makan, minum, bersenang-senang, tetapi tetap produktif, efektif bagi pekerjaan Tuhan. Apalagi begitu banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan telah berikan melalui perjalanan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak dapat mengambilnya. Beberapa fakta yang harus kita ketahui dan kita sadari. Pertama, hidup ini begitu singkat. Dalam Yakobus 4:14 dikatakan seperti uap, ya. Lalu yang kedua, fakta yang kita perlu ketahui juga bahwa ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak akan membawa apa-apa, ya. Mazmur 49 ayat 17 mengatakan demikian. Ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan hartanya untuk diambil oleh orang lain. Dan ini harus direncanakan karena mungkin saja bisa disalahgunakan. Nah, ini juga adalah fakta yang harus kita ketahui, ya, bahwa ketika seorang meninggal, maka hartanya pasti akan dialihkan, ya, atau diserahkan kepada orang lain. Dalam pengertian yang sederhana, kita dapat katakan bahwa karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan kitab suci, ketika kita telah selesai dengan apa yang telah percaya kepada kita harus mengembalikan kepadanya. Pemilik yang benar, apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi terpenuhi, ya. Jadi kita harus ketahui fakta-fakta ini, dan setelah kita ketahui fakta-fakta ini, maka kita harus sadari bahwa jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan sesuatu, lalu katakanlah harta itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang benar atau yang baik. Oleh karena itu Tuhan mengamarkan kepada kita melalui pelajaran malam hari ini, makanya judulnya mengembalikan, ya, bahwa ketika semua orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kebutuhannya terpenuhi, maka kita juga harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya. Berapapun banyaknya amaran kitab suci terhadap orang-orang kaya yang menginjak-injak orang miskin atau serakah dengan kekayaan mereka, kitab suci tidak pernah mengutuk kekayaan.
Tidak pernah mengutuk kekayaan atau usaha-usaha untuk mendapat kekayaan. Tentu saja asal tidak melakukan secara tidak jujur atau melalui mendesak orang lain. Bahkan ayat-ayat kita ini dalam Amsal menunjukkan bahwa kita harus rajin dalam urusan keuangan keuangan kita, agar supaya kita dapat memiliki yang cukup untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Jadi untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki secara pribadi, bahkan kepada keluarga kita, ya. Singkatnya, penata layanan yang baik dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita miliki sementara hidup, tetapi juga apa yang akan terjadi setelah kita mati. Ini sama seperti pelajaran sebelumnya, bahwa kecuali Tuhan mengembalikan masa hidup kita, kita pasti satu hari nanti mati, sementara semua materi milik kita, apakah sedikit atau banyak, akan tetap tinggal. Nah, yang menjadi masalah adalah harta yang tinggal ini digunakan untuk apa? Untuk siapa? Lalu bagaimana penggunaannya? Nah, ini yang kita harus waspadai dan kita harus rencanakan. Jangan sampai ada penyalahgunaan dari harta yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kita atau kepada keluarga kita. Tuhan telah percayakan harta kepada kita, lalu ketika kita meninggal, harta ini malah menjadi kutuk atau bukan justru menjadi berkat. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya harus ada perencanaan. Kemana kira-kira ketika saya nanti akan menyelesaikan pertandingan, lalu kemana, ya, atau akan seperti apa harta yang Tuhan telah percayakan ini kepada saya. Kebaikan hati menjelang kematian. Dalam 1 Timotius 6:17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung kepada sesuatu yang kelihatan atau pada sesuatu yang ada di dunia ini, seperti kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Melainkan kita tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Karena hidup kita ini seperti Yakobus 4 ayat 12 tadi, seperti uang. Ya. Nggak tahu kapan akan selesai, bahkan kapan kita akan mengakhirinya. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan, jangan bergantung kepada kekayaan yang kita miliki. Uang dapat memiliki genggaman yang kuat kepada manusia, dan tidak sedikit manusia memiliki masalah terhadap uang. Bukan hanya sedikit, bahkan sangat banyak, ya, memiliki atau menyebabkan kehancuran bagi orang-orang. Dalam konteks penata layanan yang baik untuk perencanaan menghadapi kematian, satu bahaya yang orang-orang hadapi adalah cobaan untuk menimbun harta. Dengan membenarkan ide menimbun bahwa ya, ketika saya mati saya dapat memberikan semuanya saat itu. Nah, jadi ada orang mikir, nantilah kalau saya mati baru saya kasih kepada pelayan Tuhan atau kepada pekerjaan Tuhan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang kurang tepat, ya. Jadi ditimbun-timbun dulu, timbun-timbun, nanti kalau saya sudah mati, kalau udah dekat-dekat kematian baru. Nah, ini adalah hal yang kurang tepat. Dalam buku Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 154 dikatakan begini, kebaikan hati menjelang kematian ini bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya, ya. Jadi kalau kita sudah mau meninggal baru kita menunjukkan kebaikan-kebaikan. Itu hal itu tidak dapat memaafkan keegoisan hidup. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat terakhir, menyerahkannya saat kematian daripada membuat sesuatu. Kerugian sedang terjadi secara terus-menerus. Banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tetap mereka menunda perkara itu, dan iblis bekerja untuk mencegah sarana itu masuk dalam perbendaharaan. Itu hilang sebelum dikembalikan pada Allah, dan iblis bersuka oleh karena itu. Dan yang terakhir, warisan spiritual. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta dalam surga. Semua yang kau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi, dan akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga, dalam buku Counsels on Stewardship, halaman 342. Ini yang terakhir, bagaimana beberapa keuntungan, ya, beberapa
keuntungan memberi sekarang atau sementara kita hidup, ya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Pertama, ketika kita menyumbang, penyumbang sebenarnya dapat melihat hasil dari pemberian atau bangunan gereja yang baru, orang muda di perguruan tinggi, kebaktian kebangunan rohani. Jadi bisa dilihat langsung. Dibandingkan kalau kita sudah mati, kita baru menyumbang, ya kita nggak tahu-tahu itu kemana uangnya, larinya, atau digunakan oleh siapa. Lalu yang kedua, pelayanan atau seseorang yang bisa mendapatkan manfaat sekarang saat sangat membutuhkan. Ya, jadi sesuai dengan waktu yang memang benar-benar dibutuhkan dibandingkan kita memberi tapi tidak pada waktu dibutuhkan. Nah ini. Lalu yang ketiga, tidak ada pertengkaran di antara keluarga atau teman-teman setelah kematianmu. Nah ini biasanya ketika kita ada seorang sudah meninggal lalu memberi tanah atau memberi hartanya, maka biasanya akan ada pertentangan di antara keluarga atau adik-adik atau anak-anak. Nah makanya kadang-kadang beberapa konflik sering terjadi demikian, ya. Yang keempat, meninggalkan contoh yang baik tentang nilai-nilai kebaikan dan kasih bagi orang lain. Yang kelima, hal itu mengurangi konsekuensi pajak tanah. Yang keenam, hal itu menjamin bahwa pemberian itu akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak ada campur tangan pengadilan atau kerabat yang tidak puas. Yang ketujuh, hal itu menunjukkan bahwa hati penyumbang telah diubah dari cinta diri kepada tidak mementingkan diri. Dan yang terakhir itu menyimpan harta di surga. Jadi ini adalah hal-hal yang disarankan, ya, disarankan. Memang tidak dipaksakan, tetapi memang disarankan ketika kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengumpulkan harta di surga istilahnya, ya, bahwa ketika kita masih hidup, ya, jangan kita sudah berencana nanti kalau saya mati tanah ini saya berikan ke gereja atau saya mau sumbangkan harta saya ini ke pekerjaan Tuhan, ya, itu tidak. Wah, itu hak kita, tetapi disarankan ketika kita masih hidup. Ini adalah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya ringkas. Saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Pendeta Muda Abigail Siombing yang sudah memaparkan ringkasan pelajaran dengan baik. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mau menyapa juga untuk sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti secara live di Facebook. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan pertanyaan yang masuk, dan kesempatan yang baik ini kita akan gunakan bersama untuk sama-sama berdiskusi. Dan kita akan awali dengan pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Bapak Letus Tarung, mungkin akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Abigail Siombing dan diikuti oleh Pendeta Dwi Cahyono yang berikut. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana atau sebatas mana kita bisa mempersiapkan masa tua agar tidak menjadi beban anak-anak atau keturunan? Istilahnya sekarang menjadi beban yang menanggung beban disebut dengan generasi sandwich. Sedangkan banyak contoh orang tua yang tidak mempersiapkan pensiunnya dengan baik, sehingga di masa tuanya masih harus terus atau masih harus bekerja keras. Karena ada yang bekerja begitu keras karena dia melihat contoh dari keluarga atau pendahulunya, sehingga berakibat di masa sekarang menjadi workaholic dan melupakan Tuhan. Nah ini kira-kira bagaimana atau sebatas mana kita harus berusaha untuk mempersiapkan hal itu. Silakan Pendeta Muda Abigail Siombing, nanti setelah itu Pendeta Dwi Cahyono, dan nanti baru ditanggapi oleh Pendeta Pardosi. Silakan. Baik, terima kasih, ya. Jadi ini pertanyaan Pak Letus ini saya sudah bisa pahami, ya. Memang ini adalah case atau kasus, ya, bahwa ada beberapa mungkin terjadi di beberapa orang, walaupun tidak semua mengalami hal demikian. Memang pelajaran sekolah sahabat kita tidak terlalu menyinggung mengenai orang tua yang mungkin tidak mempersiapkan masa pensiun, karena justru pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan menghadapi, ya, dia mempersiapkan menghadapi masa tua, mempersiapkan menghadapi masa pensiun. Nah inilah yang justru mau kita pelajari sekarang. Sebelum kita memasuki masa itu, ya kita harus siapkan dari sekarang. Justru yang kita pelajari sekarang adalah pencegahannya supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi. Nah kalau misalnya banyak contoh dikatakan orang-orang yang tidak mempersiapkan sehingga harus membebankan
anak dan keluarga contohnya. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan bagi kita atau bagi para orang tua yang tidak mempersiapkan dirinya. Justru pelajaran kita malam hari ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan hal tersebut. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika mempersiapkan masa pensiun, apa aja yang perlu dipersiapkan? Ya, yang jelas adalah hal-hal yang primer, ya, hal-hal yang wajib. Ya. Jangan kita justru mengharapkan kemewahan ketika kita sudah memasuki masa pensiun atau masa tua. Nah, ini yang sebenarnya dihindari. Ya, hal-hal yang wajib, hal-hal yang primer, hal-hal yang sederhana tetapi layak dan sangat baik, tapi bukan justru mengajarkan kepada anak atau keturunan atau keluarga kita hal kemewahan, sehingga kemewahan itulah yang kita tinggalkan kepada mereka, dan inilah yang sebenarnya harus dihindari. Nah, inilah mungkin dua hal yang ingin saya tanggapi terkait pertanyaan Pak Letus ini ya. Terima kasih, Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Muda Abi Siombing, dan saat ini kita minta kesediaan Pendeta Muda Dwi Cahyono sebelum nanti Pendeta Firdaus. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada orang yang menganggap bahwa hidup kita sudah ditanggung oleh Tuhan, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan, dan mungkin kita tidak akan mendapat malapetaka dan Tuhan sudah atur begitu. Ada orang yang berpikir demikian, sehingga ketika dia punya uang, dia punya penghasilan, dia tidak memikirkan masa depan, ya, tidak memikirkan masa tua, tidak memikirkan hal-hal yang lain, ya, sehingga langsung dihabiskan begitu saja karena dia berpikir bahwa Tuhan menyediakan begitu, sehingga dihabiskan, dan dia tidak memikirkan di depan. Dia tidak mengira, dia tidak punya pandangan bahwa uang yang kita terima, penghasilan yang kita terima, ataupun segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini, itu harus kita gunakan dengan bijak. Dan salah satu cara untuk menggunakan dengan bijak adalah dengan cara menabung, ya, untuk keperluan di masa yang akan datang, dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk hal-hal yang lain, di mana ketika kita sudah tidak lagi bisa bekerja dengan baik, apalagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sebagai contoh, ini ada Khotbah 11 ya, ayat 1 dan 2, dikatakan demikian firman Tuhan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu apakah apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sebab itu kita perlu mempersiapkan hal itu. Kita tidak boleh menghabiskan apa yang kita miliki. Ini dalam bentuk kalimat ini dalam bentuk seperti puisi ya. Dan artinya ini adalah kita perlu melakukan investasi, kita melakukan banyak usaha untuk menyimpan, untuk menabung, untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Dan hanya sebatas itu yang mungkin kita bisa lakukan, ya, yaitu tidak menghabiskan apa yang kita terima pada saat ini, ya, dan kita tabung untuk di masa-masa yang akan datang, karena kita nggak tahu kita akan ketemu dengan masa-masa sulit yang akan datang. Mungkin kita bisa belajar daripada kisah Yusuf ya. Ada 7 tahun masa limpahan, ada 7 tahun masa ceklik begitu. Sebab itu perlu dipersiapkan. Ya, kalau 7 tahun lagi masa kelimpahan, jangan semuanya dihabiskan, karena kita tidak tahu apakah di masa akan datang akan dapat ceklik. Apalagi masa tua sudah pasti akan menimpa kita kalau kita punya umur panjang, di mana kita tidak bisa lagi bekerja dengan baik, dengan seperti pada masa kita masih muda. Oleh sebab itu, saya pikir caranya hanya sebatas itu, dan kita tidak perlu sampai menjadi pecandu bekerja berlebihan untuk karena takut di masa yang akan datang hidup kita akan tidak baik misalnya. Bukan itu juga yang harus kita kerjakan. Ya, hidup dengan apa adanya dan tidak menghabiskan apa yang kita miliki pada saat ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pendeta Pardosi, mungkin pertanyaan ini saya tambahkan sih, karena ini mengenai workaholic ya, tadi disentuh di sana atau disinggung oleh Pak Letus Tarun. Nah,
bagaimana dengan orang yang karena untuk mempersiapkan masa tua, masa depan, agar tidak menjadi beban baik untuk anak-anak dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang dia lebih bekerja keras bahkan sampai menyita waktu Tuhan yang harusnya hari Sabat dia ke gereja, tapi oleh karena dia punya komitmen untuk mempersiapkan di masa tuanya nanti dia tidak jadi beban, akhirnya itu mengganggu juga hubungan rohani dengan Tuhan pada saat beribadah. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Parus? Silakan. Terdengar suara saya? Ya, terdengar jelas. Ya. Oke lah, baik. Jadi salam jumpa kembali pada semua sahabat konsep dan semua para pendeta di Zoom ini ya. Ada sebuah sebutan ya. Bersiaplah seolah-olah Tuhan itu akan datang hari ini atau besok. Tetapi berusahalah seolah-olah Tuhan itu masih lama datang. Nah, sebutan ini harus bisa diseimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bersiap itu harus kapan saja kita bersiap untuk kedatangan Tuhan. Tetapi bukan berarti persiapan itu membuat kita lalai di dalam menjalani kehidupan ini. Menjalani hari-hari, tahun-tahun di depan, bila mana Tuhan belum datang. Nah, terkait pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah kita perlu menyiapkan masa depan kita, khususnya kalau sudah menjadi tua? Jawabannya, ya harus. Tapi saya harus bertanya dulu. Nah, kalau tidak ada yang bisa dia siapkan, bagaimana mau menyiapkan gitu? Tidak ada yang bisa dia siapkan. Ya, contohnya dia hanya pekerja harian. Kalaupun dia ada simpan sedikit, ya mungkin tidak akan sama dengan orang yang bekerja gajian yang besar. Ya, tetapi paling tidak di sini ada yang namanya kita berinvestasi atau menyiapkan hari tua kita. Sehingga tidak menjadi satu beban yang besar kepada keturunannya di kemudian hari. Namun sebesar apapun yang kita siapkan, ketika kemalangan terjadi, ketika sakit penyakit terjadi, maka yang besar itu bisa habis juga. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah seberapa besar yang mau disimpan. Ini saya kasih contoh saja ya, umpamanya ya. Anak dari keluarga ini cuma 2. Lalu keluarga ini sampai membeli rumah 5. Kira-kira untuk siapa itu yang 3 lagi? Oke lah, yang 2 untuk anak-anaknya, yang 1 untuk orang tuanya. Lalu yang 2 lagi kira-kira untuk siapa? Kalau orang tua itu katakan bahwa itu adalah untuk anak-anak saya, apakah satu anak dapat 2 rumah? Itu kan sudah terlalu banyak. Sementara anak-anak itu kan sudah diberikan modal. Modalnya apa? Pendidikan. Modalnya apa? Sudah diberikan mungkin rumah. Yang membeli rumah itu mungkin tidak murah. Itulah modalnya. Dan anak-anak itu harus mandiri. Jadi pertanyaannya itu adalah seberapa banyak yang mau disiapkan untuk hari tua. Kan tidak ada ukurannya, tidak ada patokannya. Nah, disinilah kita bukan berarti tidak perlu menyiapkan pensiun. Perlu itu. Ya, kalau dia pegawai negeri atau pegawai mission, ya boleh saja pensiunnya itu dapat tiap bulan. Betul ya? Tetapi kalau dia itu pensiunnya umpamanya hanya sekali diberikan, dan setelah itu tidak ada lagi pensiun, ya memang kelihatannya besar jumlahnya, tapi setelah itu tidak ada lagi, nah disitulah perlu kebijaksanaan untuk mengaturnya. Mau dijadikan apa itu uang? Apakah mau dijadikan dagangan di rumah dan lain sebagainya. Ditambah dengan uang-uang yang sudah disimpan selama ini. Oh, ada yang dari muda dia sudah membeli tanah. Pada waktu dia dapat uang pensiun, dia bangunkan rumah petak atau rumah kos-kosan, ya. Sehingga ketika rumah kos-kosan itu sudah disewakan, nah mulailah dapat uang bulanan. Tapi walaupun dia dapat uang bulanan, tetap saja dia harus memikirkan juga biaya perbaikan
kerusakan dari rumah kos-kosan itu, kan begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya itu bukan apakah sebatas mana itu ya tidak ada batasannya, karena masing-masing orang itu aneh-aneh. Ya, walaupun dia sudah pensiun, tapi gaya hidupnya gaya hidup seolah-olah dia masih bekerja. Ada yang begitu. Ada yang bekerja, tapi gaya hidupnya seolah-olah sudah pensiun. Nah, itu saudara sendiri pahami ya. Dia masih bekerja, tapi gaya hidupnya sudah gaya hidup seorang pensiun. Gitu. Artinya irit bener gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini menarik. Ya, apakah kita menjadi workaholic? Nah, kalau sudah sampai menjadi workaholic itu berarti targetnya sudah terlalu besar. Ya, boleh saja saya menjadi workaholic karena anak saya 10. Ya. Makanya anak saya itu saya asuransikan semua pendidikannya contohnya. Sehingga nanti kalau saya sudah tidak mampu, maka uang asuransi pendidikan itulah menyekolahkan anak saya. Itu adalah bagian untuk menyiapkan masa depan sehingga tidak menjadi beban. Nah, sekarang ini puji syukurlah kepada Tuhan bahwa walaupun di hari tua tidak punya pensiun, asal bayar BPJS, maka akan tertanggung kan kalau dia sakit. Itu adalah bagian yang baik, yang diikuti oleh orang tua. Ya, nah, dia bayarlah BPJS-nya yang kelas 1 supaya agak enak sedikit kalau di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi investasi-investasi dari awal itu sangat penting. Tapi hidup kita bukan bergantung sama investasi itu. Ya. Nah, jangan lupa ini karena ada pertanyaannya sehingga dia melupakan Tuhan. Ingat, sebanyak apapun saudara simpan, hidupmu tidak bergantung kepada yang kau simpan. Itu bisa hilang dalam semalam. Nah, itu sebabnya kita perlu mengembalikan milik Tuhan itu bukan waktu mati atau menjelang mati. Dari sekarang kita kembalikan. Perpuluhan, persembahan, sumbangan-sumbangan. Itu adalah proses mengembalikan milik Tuhan. Nah, sudah pada itu nanti kalau sudah mati, ya sebelum mati kita bikin warisannya. Dan jangan lupa dalam membuat warisan itu harus ada untuk Tuhan. Itu penting. Jadi jangan warisan itu semua untuk anak, untuk Tuhan nggak ada. Harus ada. Itu adalah bagian mengembalikan. Nah, jangan sampai mati tidak meninggalkan warisan. Akhirnya anaknya berkelahi. Anak nggak dapat, semua pengadilan, gereja pun nggak dapat. Ya, jadi itulah pentingnya mengembalikan sejak awal. Jangan menjelang kematian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk jawaban pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Dan saat ini kita berpindah kepada pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk. Akan ditanggapi oleh Pendeta Abi terlebih dahulu. Lalu nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Pardosi selanjutnya. Pertanyaan adalah, apa penekanan konsep kembalikan warisan Tuhan? Ya, karena kita lihat bahwa pelajaran kita dari tadi disentuh kepada mengembalikan apa yang menjadi warisan Tuhan. Jadi mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh Pendeta Abi. Monggo waktu dan kesempatan kami persilakan. Tadi sempat mengembalikan konsepnya adalah seseorang yang sebenarnya memiliki atau hak yang berhak atas sesuatu, tapi saat sekarang ini kita yang memegangnya gitu ya. Sehingga ya memang perlu dikembalikan gitu pada orang tersebut ya. Jadi kalau ini dalam konsep hubungan kita dengan Tuhan, kita harus menyadari bahwa kekuatan, kesehatan, berkat, nafas hidup, kita bisa bekerja, upah yang kita dapat, semuanya itu adalah dari Tuhan. Sehingga kita tua, kita sudah menjalani kehidupan kita sekian tahun, kita harus sadari bahwa itu semua dari Tuhan. Nah, yang menjadi masalah dalam belajar soal sempat kita singgung bahwa ketika kita sudah sekian tahun dapat banyak berkat dari Tuhan, lalu kita sudah menimbun begitu banyak dan itu jatuh ke orang yang salah. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ya. Ini yang menjadi masalah ketika sudah sekian banyak ditimbun atau sekian banyak sudah terkumpul,
lalu bukan dikembalikan kepada Tuhan atau kepada pekerjaannya, tapi justru jatuh kepada orang yang salah. Atau mungkin seperti tadi singgung bahwa ya boleh saja memberikan warisan, memang itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk anak atau istri, tetapi apakah warisan itu sewajarnya? Nah, sejauh mana itu bisa mereka kelola dan sejauh mana itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama ketika kita menyadari kita bisa masuki sekian tahun perjalanan bekerja bersama-sama dengan Tuhan, lalu kita dapat sekian banyak harta. Nah, kita harus sadari bahwa itu juga harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan saja nanti waktu kita mau mati, tadi sempat disinggung bahwa memang dari sekarang pun kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tetapi kita harus sadari juga bahwa ketika kita masuki masa tua, jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja, ya. Atau kita terlalu egois memikirkan keluarga kita sehingga semuanya hanya untuk kita dan keluarga kita tanpa memikirkan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke Pendeta Pardosi, karena pertanyaan ini sangat penting juga, di mana kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan bahwa mengembalikan warisan Tuhan, sementara di pemahaman atau pengertian kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa warisan itu akan diberikan ketika seseorang sudah mati, ada warisan yang ditinggalkan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, itu menyinggung bahwa bagaimana apa yang kita putuskan mengenai apa yang kita miliki itu harus dimulai dengan kebutuhan pribadi terlebih dahulu. Padahal sebenarnya dari konsep awal kita belajarkan Tuhan yang pertama diutamakan. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi konsep penekanan penting dari mengembalikan warisan Tuhan sepanjang pekan pelajaran kita ini? Silakan, Pendeta. Ya, mengembalikan itu kan berarti bukan punya kita, makanya dikembalikan. Jadi jangan lupa saudara-saudara, sejak awal kita ini lahir cuman modal nangis. Ya, cuman itu aja modalnya. Karena kalau saudara enggak nangis, mati. Enggak jadi hidup itu bayi. Makanya kan modalnya cuman apa? Nangis. Dengan bermodal nangislah dia maka hidup. Ya. Jadi, ketika dikatakan mengembalikan, itu berarti apa yang ada pada kita itu bukan punya kita. Harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, proses mengembalikan itu tidak selalu harus ketika seseorang mau mati. Nah, ini yang salah, itu tidak. Proses mengembalikan itu adalah bagian dari persepuluhan, persembahan, dan pemberian-pemberian kita yang lain, baik kepada orang miskin, pekerjaan Tuhan, beasiswa, atau yang lain-lain. Itu adalah proses mengembalikan. Ya, dan lebih enak mengembalikan begitu daripada mau mati baru mengembalikan sama Tuhan. Nanti jadi susah kematiannya. Karena apa? Rupanya besar sekali yang mau saya kembalikan ini ya. Jadi akhirnya tambah susah dia mati gitu loh. Nulis angkanya itu nanti di kertas wasiat bergetar tangannya. Ya, sampai begini nanti tangannya. Sudah lihat nggak tangan saya nih goyang-goyang ini kan? Iya, jadi mengembalikan itu dari sekarang. Enak kan dicicil gitu. Kalau saya boleh pinjam bahasa ya, nyicil ya. Jadi dia mengembalikannya itu nyicil karena kita ini sudah berhutang sama Tuhan. Ya, bisa paham nggak? Jadi karena saudara saya itu ngutang sama Tuhan, Tuhan kasih berkat, kita harus kelola, kita harus gunakan, kita harus kembalikan juga. Ya. Nah, seringkali banyak orang tua itu merasa khawatir. Nanti anak saya ini harus saya siapkan warisan besar. Padahal banyak anak yang sudah jadi sukses, dulu nggak dapat warisan apa-apa dari orang tuanya. Ya kan? Ini saya tanya sama semua pendeta muda yang di sini. Udah dapat warisan belum dari orang tuanya? Kan belum ada kan dapat warisan. Tapi buktinya bisa hidup. Sudah ada yang punya mobil, apa itu. Dari mana itu semua? Ya itu dari Tuhan. Jadi orang tua itu jangan terbebani harus menyiapkan warisan sehebat-hebatnya buat anak-anaknya. Warisan terbesar orang tua kepada anak itu hanya dua. Ini dengar baik-baik nih. Warisan terbesar orang tua kepada anak itu hanya dua. Satu, iman. Setuju ya? Setuju ya? Yang kedua, pendidikan.
Tugas orang tua itu mewariskan iman dan pendidikan. Kalau iman sudah diwariskan, pendidikan sudah diwariskan, yakinlah anak itu bisa hidup mandiri tanpa warisan materi dari orang tua. Justru kalau anak nggak diwariskan iman dengan pendidikan, perhatikan baik-baik. Warisan harta itu habis dia. Habis. Bahkan digunakan tidak dengan benar. Karena tidak ada warisan imannya. Tidak ada warisan pendidikannya. Segunung pun uang kita, kalau kita tidak bisa mengelola, habis. Betul ya? Tetapi seember pun uang kita, kalau bisa mengelola, bisa jadi berkat. Seember ya, ember itu maksudnya yang kecil ya, ember bukan ember galon yang gede ya. Ember kecil aja. Sedikit pun bisa, kalau dikelola bisa bagus ya. Tapi segunung pun uang kita, kalau nggak dikelola habis. Itulah contoh anak yang hilang itu, betul ya? Anak yang hilang itu kan dapat warisannya setengah. Tapi habis karena nggak bisa dikelola. Ya. Nah, ini penting ya. Jadi itulah yang saya bisa berikan jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi yang sudah ditanyakan, sudah dijawab pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk kesempatan yang baik ini, karena melihat waktu kita, maka ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita mendengarkan closing statement dari Pendeta Pardosi maupun Pendeta Muda Abigail Siombing. Pertanyaannya adalah, tadi sempat disinggung oleh Pendeta Pardosi mengenai warisan spiritual. Nah, kita melihat sekarang ini bahwa banyak orang tua di dalam gereja, gereja pun seperti seminggu atau sebulan itu sekali. Nah, bagaimana kehidupan orang tua seperti ini meninggalkan warisan spiritual, sementara untuk hidup saat ini pun ketika masih pun tidak memberikan sebuah contoh yang baik ya. Dan mungkin di dalam Alkitab juga diberikan gambaran juga ya, bagaimana kehidupan raja-raja ketika ayahnya hidupnya benar, datang anaknya hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan pada saat ini selain daripada tips yang dikasih di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis? Nah, kira-kira apa penekanan penting yang bisa menjadi upaya untuk dilakukan oleh setiap orang tua agar warisan spiritual ini boleh ditinggalkan baik kepada anak-anak dan juga lanjut kepada generasi berikutnya? Silakan Pendeta Abi terlebih dahulu, nanti Pendeta Alex dan juga Pendeta Pardosi. Sekaligus closing statement. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai warisan spiritual, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya, bukan sesuatu yang muncul atau diberikan satu hari dua hari, tetapi itu adalah sebuah teladan hidup yang anak itu lihat bahkan dari dia kecil sampai dia besar, melihat orang tuanya seperti apa, imannya seperti apa, hidupnya seperti apa. Nah, jadi ini yang sebenarnya warisan yang sebenarnya dapat dipegang jika itu adalah hal-hal yang baik. Nah, makanya dalam pelajaran sekolah sahabat kita, selagi masih hidup, di pelajaran sekolah sahabat kita katakan, selagi masih hidup, jadi gunakan kesempatan itu dengan baik, karena ada waktu di mana kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai warisan spiritual, khususnya warisan iman tadi ya, seperti disinggung bahwa ya teladan itu adalah satu-satunya yang dapat kita wariskan ya. Maksudnya untuk mewarisi iman itu bukan saya Kristen lalu anak saya Kristen, itu bukan mewarisi iman, itu namanya mungkin mewarisi identitas agama. Tetapi mewarisi iman yang dimaksud atau yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana keteladanan ya. Anak-anak itu melihat teladan orang tua yang benar di hadapan Tuhan sehingga mereka pun hidup benar, bukan hanya mengandalkan kekayaan, bukan hanya mengandalkan jabatan orang tua, bukan hanya mengandalkan hal-hal duniawi, tapi mengandalkan Tuhan sebagai penolong kehidupan mereka. Ya. Jadi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait warisan tadi. Baik, terima kasih Pendeta Muda Abigail Siombing, dan kita ke Pendeta Alexander. Ya, kalau ditanya mengenai warisan rohani, tadi kita sudah mendengarkan beberapa keterangan yang sangat baik
Bagi saya pandang dalam dua hal ketika membaca pelajaran sekolah sahabat kita ini, bagaimana orang tua yang berhasil mewarisi kerohanian, warisan rohani bagi anaknya. Ini ada dua hal yang saya dapati, bahwa dia akan bisa disebut berhasil ketika dia mempunyai inspirasi yang bisa diteruskan, baik dari orang tua maupun dari Tuhan. Dalam pengertiannya adalah warisan itu kan adalah sebuah amanat yang perlu diteruskan. Nah, ketika si anak itu mengetahui bahwa orang tua ini membuat dia lebih dekat sama Tuhan, dan dia bisa berhasil untuk membuat anaknya ini mempunyai tanggung jawab, mempunyai komitmen, maka di satu sisi warisan yang paling luar biasa itulah sudah diteruskan sama orang tua kepada anak. Tadi kita sudah juga boleh dengarkan bahwa sebanyak-banyaknya pun harta itu pasti akan habis. Tapi ketika warisan rohani ini diberikan sebaik-baiknya dan anak itu pun merasakan dia diberikan harapan dari warisan rohani itu, maka dia tidak akan pernah menyesali kehidupannya dari keadaan yang orang tuanya dapat. Makanya tadi kan ada dua ya, tadi disampaikan Pendeta Pardosi, itu adalah warisan pendidikan dan juga iman di sana. Nah, kesuksesan itu akan dilihat ketika anak-anak ini hidup ketika dia boleh dekat sama Tuhan. Nah, mungkin itu Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Alex, Pendeta Pardosi. Namun mungkin perlu ditekankan lagi, Sir, supaya lebih jelas lagi, karena mengenai warisan spiritual ini dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk boleh ditinggalkan sebagai seorang tua, untuk meninggalkan hal itu yang baik bagi anak-anak. Silakan Pendeta Pardosi sekaligus closing statement. Boleh diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kalau tadi kita ikuti, tadi sempat disinggung bahwa warisan spiritual yang baik yang ditinggalkan. Nah, kita kalau lihat di pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis, maka dia ada kasih 8 tips warisan yang baik untuk ditinggalkan. Namun kita lihat sekarang ini bahwa ada juga banyak orang tua yang hidup tidak menunjukkan kehidupan spiritual yang baik kepada anak-anak, sehingga ini akan memicu sesuatu yang tidak baik juga untuk diwariskan. Nah, kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan secara praktikal dalam kehidupan kita di zaman ini? Bagaimana? Silakan. Ya, jadi kita lihat tokoh di Alkitab itu, ya contohnya seperti Abraham. Abraham itu meninggalkan warisan secara rohani, ya secara materi pun juga. Sehingga Ishak itu bisa begitu luar biasanya mau dia dikorbankan sebagai korban, walaupun tidak jadi. Tapi itulah warisan yang ditinggalkan itu. Dan sampai akhir hidupnya ya Ishak itu luar biasa kesetiaannya. Walaupun dia melakukan ada kesalahan, dia mau memberkati anaknya Esau gitu ya, tapi dia memberkati Yakub. Ya, tapi dia menerima warisan yang luar biasa. Jadi para orang tua perlu baik-baik untuk melihat warisan apa yang mau ditinggalkan. Ya. Tadi saya katakan bahwa sebanyak harta, apapun harta yang kita tinggalkan, kalau anak itu tidak punya warisan iman dan warisan pendidikan yang baik, maka harta itu tidak akan menjadi berkat kepadanya, dan anak itu pun tidak akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain dan pekerjaan Tuhan. Karena dia tidak tahu yang namanya pentingnya mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Dia tidak tahu bahwa uang yang diwariskan kepadanya itu adalah milik Tuhan, yang harus dia kelola dan yang harus dia kembalikan juga sama Tuhan. Jadi ini pentingnya. Nah, sebagai kata kesimpulan saya pada petang atau malam hari ini adalah, saya ulangi kembali bahwa mengembalikan milik Tuhan itu bukan nanti waktu mau mati. Ya, bukan dari sekarang. Enggak apa-apa. Ya, nanti waktu mau mati apakah masih perlu lagi kita memberikan mengembalikan pada Tuhan? Ya tetap perlu, enggak apa-apa.
Ya, tapi dari sekarang kita sudah apa? Sudah tekun mengembalikan, baik melalui perpuluhan dan persembahan, bantuan-bantuan kita kepada orang yang berkekurangan, pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu dari sekarang dilakukan. Nah, nanti menjelang kita sudah tua, lalu kita buatlah warisan. Warisan itu pun kita tidak boleh melupakan apa? Kembalikan kepada Tuhan. Ya. Nah, dengan demikian maka hidup ini akan selalu merasa tenang. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sejak awal apa yang harus kita kembalikan kepada apa? Kepada Tuhan. Ya, jadi tenang hidup kita. Ya, dan nanti seperti saya katakan tadi, waktu dia mau menulis warisannya, dia tidak merasa terlalu besar untuk memberikan atau mengembalikan kepada Tuhan, karena dia sudah lakukan dari awal. Dia tidak terlalu lagi apa? Merasa itu luar biasa uang itu besarnya untuk saya berikan kepada pekerjaan Tuhan. Tidak, karena dia sudah lakukan itu sedikit demi sedikit, ya. Dan tidak usah dicatat-catat, ya. Oh, saya sejak mulai kerja umur 23 tahun, sejak saya kerja itu, setiap bulan saya kasih perpuluhan, kasih persembahan, bantuan orang miskin sebanyak, capek nyatatnya, ya, capek, ya. Karena apa? Karena tiap hari kita itu selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang kita mentraktir teman kita makan bakso, itu termasuk kebaikan itu. Nah, apa itu mau dicatat-catat terus? Kan capek akhirnya, ya. Kepanjangan catatannya, hanya nyatat makan bakso 25.000 harus apa? Nyari catatan lagi, kan? Tapi itu adalah merasa apa? Bagian kebaikan-kebaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk jawaban yang baik yang sudah diberikan. Dan closing statement yang terakhir dari Pendeta Abi Siombing sebelum nanti kita menutup pertemuan kita saat ini. Ya, dari saya singkat saja, harus menyadari bahwa semua yang kita miliki dari kita lahir sampai kita hidup, bahkan kalau Tuhan kasih kesempatan kita masuki masa tua, itu semuanya jalan dari Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari itu, kita juga harus memiliki kepekaan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, ya, memperhatikan juga bagaimana orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, sehingga itu menjadi sangat baik bagi kita ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh semua dari Tuhan. Nah, inilah mungkin salah satu inti dan kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak Pendeta Abigail Siombing, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti, baik yang saat ini mengikuti secara live di Facebook dan nanti akan mengikuti siaran ulang lagi di channel YouTube Cohensers People. Boleh diikuti nanti agar boleh mendapatkan pelajaran yang baik untuk menolong juga pemahaman, untuk menambah wawasan pada saat diskusi nanti pada hari Sabat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan untuk menutup pertemuan kita saat ini, kami mohon kesediaan Pendeta Edwin Pasaribu untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Abigail Siombing, begitu juga dengan hamba-Mu Pendeta Milton Pardosi. Biarlah Tuhan apa yang kami boleh pelajari pada malam hari ini dapat mengangkat iman kami untuk setia kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sehingga lewat itu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama, dan banyak orang yang dapat mengenal akan kebaikan Tuhan lewat akan kehidupan yang kami boleh hidupkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami sepanjang sisa hari ini, ampuni kami dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin Pasaribu, dan untuk sahabat-sahabat konsep jangan lupa kita akan bertemu minggu depan lagi di pelajaran yang ke-11, mengelola pada masa-masa sulit. Tentunya pelajaran yang menarik, dan untuk itu pastikan untuk minggu depan boleh hadir di jam yang sama, waktu yang sama untuk boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Akhir kata kami ucapkan sampai jumpa, Tuhan memberkati.